Halo semuanya, selamat datang di channel Fitri. Hari ini saya mau ajak ayah saya naik ini BMW iX yang baru saja dikirim ke rumah. Karena dari pertama kali mobil ini datang, beliau udah langsung ngasih selamat, nanya kapan bisa jalan bareng. Langsung satu hari habis mobil ini delivery, kita ajak jalan-jalan ayah saya. Sama Feral. Kemarin udah nyoba mobil ini ya, Fel? Udah, enak. Iya, terus apa kamu bilang apa? Mau sekolahnya pakai ini aja. Iya. Enggak. Feral, kamu kalau sekolah biasanya pakai apa? Oke, Ioniq sama REV. Ioniq sama REV. Nyaman nggak tuh mobil? Nyaman. Cuman apa? Ini lebih nyaman. Iya. Justru ini Papa beli karena Ioniq sama REV kalian bajak terus. Papa pengen tanya nih, Kak, misalnya sekarang kamu tuh udah mahasiswa, udah bisa nyetir sendiri. Iya. Terus misalnya ke kampus, misalnya butuh mobil. Terus tiba-tiba Papa baik nih. Dari semua yang kita punya, kamu boleh pilih satu, boleh buat kamu bawa kuliah. Tapi ya terus tiap hari pakai itu. Kamu pilih mobil yang mana? REV. Apa? REV. Udah REV? Iya. Serius? Papa pikir kamu bakal pilih Miata, Yaris, Civic, Wuling. Oh ya udah, enak kalau gitu. Hemat, kecil. Kenapa nggak pilih yang lain? Biasanya anak-anak suka mobil biasanya pilihnya yang kenceng gitu. Kenapa pilih REV, mobil paling pelan di rumah? Kan REV kecil jadinya lebih gampang. Karena kecil jadi lebih gampang. Ya udah, buru-buru mahasiswa deh kalau gitu. Iya. Apa? Udah enak duduknya? Mau lebih nyender lagi ke belakang? Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Lebar nih mobilnya. Lebar. Tapi enak deh, seperti rendah. Iya, karena dia modelnya futuristis gitu, jadi dashboardnya rendah. Biasanya kan BMW dashboardnya tinggi ya. Baru nyampe di mobil, Papa langsung WA kemarin. Oh, lihat di itu keluar di YouTube. Ini kamu pembeli pertama, Bi? Enggak. Sebenarnya mobil ini kan sudah ada dari setahun lebih lah udah ada. Cuman waktu itu kalau mau pesen nunggunya setahun. Nah, sekarang ini ada ready stock. Kalau nunggu setahun, waduh. Kan kita nggak tahu kalau udah setahun kita masih pengen apa enggak. Tapi kalau ready stock kan kita enak. Jadi udah tahu kita pasti mau mobil. Sekarang turun lagi ya Apanya? harga mobil listrik. Yang rakitan dalam negeri. Oh, Yang rakitan dalam negeri karena ada subsidi pemerintah. ini bukan rakitan. Ini masih CBU, jadi dia belum menikmati keringanan pajak. Tapi buat pajak tahunannya diskon 90% kalau di Jakarta. Jadi tetap rendah. Jadi kita hanya bayar 10% dari seharusnya. Ada tisu. Nggak ada, belum diisi tisu. Nanti kita beli tisu. Belum diisi apa-apa mobilnya, Pak. Ya. Kilometer juga baru 100-an tuh. Ini SUV kok nggak ada pegangannya ya, aneh. Iya, bener juga ya. Ini nggak ada pegangan. Belakang ada nggak, Fer? Ada. Nggak ada. Oh, ini bukan SUV, ini MPV. Ini SUV, SAV kalau BMW bilangnya, tapi sebenarnya ini SUV. Mestinya ada pegangan ya, biar bisa naik ya. Tapi nggak terlalu tinggi tuh. Ya bukan gitu. Semua SUV selalu ada pegangan. Iya, ini sampai belakang juga nggak ada.
Wah tuh BMW mungkin harus nambah pegangan tuh. Dah tempatnya juga nggak ada loh Pak. Jadi bukannya nggak dikasih tapi nggak ada tempatnya juga. Kalau bukan orang disabilitas nggak tahu. Lah Papa kan nggak disabilitas. Setengah. Ya enggak, Papa bisa jalan normal sendiri. Yang membuat naik agak susah. Iya, ya harus ditolongin orang. Bener juga tuh. Dulu Papa juga pernah beli BMW kan? Iya. BMW M4. Kamu yang bujukin tuh. Lah tapi kan Papa yang mau. Waktu itu mau coba-coba. Tahun 2004 ya kita beli ya? 2004. 2004 kita beli BMW tahun 2001. Iya baru 3 tahun ya BMW. 3 tahun kilometer 50.000. Seri 3 ya. 325. 325. Ya, E46. Warna silver tuh aku ingat. 220 juta tuh waktu itu belinya. Ya, sama dengan harganya Civic baru. Sama kayak harga Civic baru ya. Enak tapi kan? Enak, bukan main. Asal nggak mikir biaya bengkel aja. Itu tiap bulan untuk masuk bengkel. Itu E46 tuh emang ada aja Pak. Ininya tuh, Aduh. masalahnya tuh. Aku inget kita pernah ini apa karet pintu tuh. Karet pintu tuh 2 juta kalau nggak salah harganya tuh. Iya. Tapi sekarang Kelistrikannya juga. iya ada aja Masalah. lampu peringatannya lah. Padahal mobil belum lama gitu ya. Yang satu kali masuk bengkel minimal 5 juta. Zaman itu ya. Zaman itu 5 juta. Aduh sakit. Bengkelnya dekat kantormu tuh. Kebon Jeruk, iya. Ya. Dia malah kenal Pak Fitra Eri, kenal dia. Pada waktu itu belum zaman YouTube loh, cuma majalah tuh waktu itu. Tapi banyak yang bilang memang BMW di era itu tuh kurang begitu reliable di Indonesia Pak. Oh kayak Papa udah sekelat tuh nggak berani beli BMW. Tapi yang sekarang garansinya aja 5 tahun Pak. Ya waktu itu nggak ada garansi. Waktu itu nggak sampai segitu kan, nggak ada waktu kita beli kan. Garansi setahun loh salah. Terus ini tuh servis gratis 5 tahun. Jadi mereka sudah perbaikan mutu. Kayaknya perbaikan mutu jauh. Jadi sekarang menurut orang-orang BMW udah lebih reliable. Asal dirawat dengan benar. Tapi mesinnya enak ya Pak, 325 ya aku ingat tuh. Waduh. Sorry aja pernah mau coba di Hah? Cipularang Heeh. dari Bandung Heeh. ke Jakarta. Heeh. Itu ada jalan turunan yang panjang. Heeh. Oh berani 180. Papa ngebut. Nggak ngebut. Ya nggak mungkin nggak ngebut. 180 itu masih mantap banget tuh. Lari segitu pakai BMW Masih. itu tuh. Cuma takut kalau ngerem. Remnya Oh. bagus kan? Kalau ngerem kan bisa banting kiri, banting kanan. Kan ada ABS dia Pak. Dia udah ada ABS, udah ada stability control waktu itu. Ya dia Papa nggak berani. Tenaganya masih ada. Papa nggak berani. Aku aja nggak pernah 180 di jalan tol. Kalau sekarang langsung kena etle Pak, langsung kena surat tilang tuh abis itu. Itu malam-malam gitu. Malam-malam nyetir sendiri. Diri sendiri. Nggak pernah pakai supir kan Bapak kan? Nyetir sendiri kan? Nggak. Kecuali kalau ke kantor. Nah, BMW 325 itu Pak yang kita punya, itu seingat aku tenaganya 192 HP. Torsinya tuh mungkin di 300-an Newton meter lah. Terus habis itu kan Papa jual. Kamu beli lagi BMW. Oh yang 2 pintu, aku beli sendiri itu. Pintu Yang M46. M46. Tapi mesinnya lebih pelan Pak. Aku belinya 323 Ci. 2500 cc kan? 2500 tuh aku nabung sendiri tuh Pak. Iya. Tapi Papa kesusahan kalau mau duduk belakang. Ya nggak bisa, itu emang cuma buat di depan. 325 Ci yang E46 tuh kayak gini bentuknya tuh. Sekarang udah nggak ada seri 3 coupe Pak. Jadi seri 3 tuh sekarang 4 pintu semua. Udah nggak ada yang 2 pintu. Yang 2 pintunya jadi seri 4 sekarang namanya. Yang 2 pintu gagah tumpangnya. Iya. Itu sekali aja Papa beli BMW ya. Iya soalnya Mama kan nggak suka BMW. Oh Mama protes ya waktu itu ya. Karena itu singkatan. Apa tuh?
buat mengikat wanita. Astaga. Jadi mama takut. Tapi kalau ini listrik wah, jadi nggak ada suara. Itu kan 325 kan suara derumannya tuh. Bukan main, asik 6 silinder. 6 silinder 2500 cc. Ini nggak ada Tapi suaranya. bensinnya juga asik. Oh ya boros tuh. 1.7 tuh. Iya tuh bener tuh boros. Udah kita harus pakai BMW yang pakai bahan bakar yang terbaik lah gitu. Iya, oktan 95. Sekarang lagi banyak lagi Pak, anak-anak muda cari BMW yang kayak gitu tuh. Yang E46, 320 atau 325. Terus habis itu ini mereka ceperin, ganti velg Ini kalau buat hobi sih nggak apa-apa, itu buat harian. pemakaian sehari-hari rewel tuh. Nah, BMW 325 itu kan 190 HP Pak. Yang ini nih 322 HP. Oh, setara dengan 3.500 cc. Iya, terus abis itu torsinya Pak 630 Nm. Setara dengan 6.000 cc. Iya. Nah, jadi kalau kita tarik kayak gini Pak. Siap? 1, 2, ti. Aduh, gila Fit. Mama kepalanya jeduk. Oke, hati-hati ya, sekali lagi aku kasih coba ya. 1, 2, ti. Sekarang nggak jeduk. Gila. Baru ketawa-ketawa di belakang. Karena seneng ya. Nah, terus kan Papa suka nyetel musik kadang-kadang keras-keraskan dulu kan. Ini Pak, ini dia pakai sound systemnya tuh bagus banget, Harman Kardon. Dan dia tuh ada ininya, ada demo mode-nya. Papa dengerin demo mode-nya ya. Cuma ini bahaya Fit. Bahaya. Nih, dengerin. Terusnya. Dalam ya bassnya ya. Kenapa ini bahaya Pak? Nggak ada tombol fisik, nggak ada. Ya tombol fisik cuman di ini juga tombol sentuh semua Pak. Yang di sini nih. Jadi Mesti ngelihat. mau distraksi. Iya. Jadi, perhatian kita nggak bisa ke depan terus. Perlu ke sini. Nah ini musuhnya papa gitu di Jadi harus adaptasi. adaptasi. Nah, cuman ini tuh dia udah pakai fitur radar Pak. Jadi kalau kita malas nyetir sendiri di tol, kita bisa pencet satu tombol. Di sini ada satu tombol. Ini bisa dilepas Pak. Terus kalau kita mau pindah jalur Pak, kita tinggal gini nih. Dia pindah Oh, sendiri. dia pindah sendiri. Tuh. Dia pindah sendiri. Kalau kita mau pindah kanan lagi, dia akan ngelihat lalu lintas. Kalau lalu lintasnya aman, dia akan pindah. Tuh. Oh, iya. Ini nggak ada ya di mobil lain ya. Ada di Eropa ada, cuman Hyundai nggak ada ya? nggak. Hyundai nggak ada. Hyundai bisa nyetir sendiri, tapi dia nggak bisa pindah jalur sendiri. Dan kalau Papa lihat di sini nih, dia bisa baca lalu lintas Pak. Tuh lihat, ada mobil nyusul, ada mobil dari kiri. Ini di sini. Jadi dia bisa, kalau ada mobil mau nabrak kita dari samping Pak, bahkan dia setirnya tuh bisa dibelokin sama dia supaya kita ngindar tabrakan itu. Kalau matahari terang Masih, karena dia pakai gelombang suara, bukan pakai cahaya. Dia pakai sonar, jadi nggak tergantung cahaya. Kalaupun cahayanya gelap, dia tetap bisa lihat. bentuknya nggak cakep ya Fit ya. Bentuknya kan tergantung selera Pak. Lambang BMW-nya kebesaran Grillnya, grillnya. lama-lama biasa kok Pak. Kayaknya nggak sesuai sama mobilnya jadi. Dan itu bukan grill loh Pak. Apa itu? Itu tidak bolong sama sekali. Tahu nggak di dalamnya ada apa? Ada sensor-sensor. Waduh. Sensor-sensor buat ngeliat ke depan.
Nah terus kan di depannya itu kan tidak bolong, dia tuh pakai lapisan yang self healing. Jadi kalau misalnya kita kena kerikil atau kotor gitu ya, atau tergores, dia dikena sinar matahari atau kita tinggal 24 jam dia nyambung lagi pak, baretnya hilang. Supaya ini Kayak PPF gitu. dia kayak PPF, bener kayak PPF. Tapi ini built in langsung dari BMW-nya. Ini loh di PPF ya. Ini udah di PPF. Gimana rasanya BMW baru pak? Jauh sama Hyundai. Ya iya, ya emang bukan kelasnya pak. Bantingannya soft dan Iya, apa itu dewasa. ya bagus gitu. Iya bagus. Setirnya dong pak, udah lihat belum bentuknya? Kok Segi 6, heksagonal dia. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah terus pak, ini kan panel kayu pak. Tapi kalau papa pencet misalnya home nih, papa pencet, dia nggak gerak kayunya, tapi papa ngerasa kayak gerak karena dia ada haptiknya, ada getarannya. Coba papa pencet ya yang home. Yang home, papa pencet. Tuh, dia nggak turun, tapi terasa seperti turun karena ada getarannya itu. Ini kalau rusak gimana nih? Warranty. Pertanyaan dari dulu ya. Ini kalau rusak gimana? Kunci serepnya kok mahal banget ya? Oh, papa udah nonton videonya ya. Soalnya kan pakai kode, pak. Ya kok begitu mahal ya? Mestinya sih nggak segitu mahal ya. Nanti aku cek lagi ya. Dulu Honda kita pakai kode juga kan? Ah, Honda HRV yang bilang. ARV yang Gen 2 ya. Ah. Cuma habis 4 juta. Iya, ini mahal banget. Padahal nggak ada layarnya juga ya. Nah, ya. Kuncinya kan cuman kunci biasa ya. Tapi nanti aku pastiin lagi deh ke dealer BMW. Kenapa begitu mahal? Diimport kali pak dari Jerman. Bener juga tuh kemahalan tuh. Cuman halus banget dan kedap banget ya kabinnya. Ya cuma kalau buat di rumah kurang cocok. Kenapa tuh? Banyak kucing. Terus kenapa? Kalau ini di start nggak ada suara kan? Oh, takutnya kucingnya Takutnya kelindes. kelindes. Kalau mobil biasa, Starter kucingnya kabur. starter kucingnya kabur. Itu malah papa mikirnya. Aku pikir kucingnya malah naik-naik ke atas, so nggak takut kucingnya kelindes. Makanya dulu tuh kan kita pernah banyak kucing tuh pak. Itu setiap pagi aku selalu minta ke Tiah atau ke Pak Sohib buat ngeliatin kolong mobil dulu sebelum mundur. Kadang-kadang mereka suka ngumpet di dalam, di bawah, apalagi kalau Ioniq kan nggak ada suaranya. Iya. Bawa lindas kucing bawa sial tuh. Enggak, itu kepercayaan zaman dulu pak. Wah, karena Aku kucing. sering kok diseberangin sama kucing hitam. Nggak apa-apa tuh. Nggak boleh nabrak. Kucing itu bawa sial katanya. Katanya enggak kok. Dulu tuh waktu zaman aku mahasiswa kan banyak yang percaya kayak gitu. Jadi kalau ada kucing hitam nyebrang di depan dia kejar kucingnya pak, terus dia nyebrang di depan kucingnya lagi buat ngilangin sialnya. Nah, terus apa aku mau kasih tahu lagi satu hal yang agak menakjubkan dari mobil ini. Ini kan mobil kalau kita lepas gas kan ada regenerative braking pak. Jadi dia kan bisa ngisi. Nah tapi kalau dia tuh regenerative brakingnya tuh terintegrasi sama sistem radar. Jadi kalau misalnya kita kayak gini nggak ada mobil di depan, kita lepas gas dia meluncur pak, nggak ngerem untuk menjaga kecepatan. Tapi kalau misalnya kita nggak deketin mobil depan gitu ya, terus dia tahu radarnya tuh tahu bahwa kita mendekat ke mobil depan. Pada saat kita lepas gas, dia langsung ini ada efek ininya. Nah ini misalnya kita lepas gas sekarang. Tuh, Ngerem ya? dia akan menjaga jarak. Nah kalau dia ngerem, kita lebih ngerem lagi. Jadi nggak sampai nyampe depan mobilnya. Iya. Sambil ngisi baterai. Canggih ya? Canggih. Jadi bukan cuma kita nyetel level regeneratifnya, tapi kita bisa adaptif tergantung situasi. Tingkat lebih canggih Setingkat lebih canggih lagi. dari Gitu. Hyundai. Padahal Hyundai juga sebenarnya bisa, karena dia kan sudah punya sistem radar juga. Tinggal masalah menghubungkan sistem regeneratifnya sama sistem radarnya aja. Teorinya seperti itu.
Ini kok panas banget mobil ini? Karena belum pakai kaca film, Pak. Oh. Nanti Nggak termasuk tuh. termasuk. Cuman aku sudah punya kaca film pilihan sendiri. Yang seperti biasa aku pakai kan, aku pakai Solar Guard. Nah, itu lagi nunggu jadwal buat pemasangan. Nggak apa-apa lah, Pak. Berjemur dikit biar nggak terlalu putih, Pak. Biar hitaman dikit. Nggak apa-apa. Tapi kaget gitu. Kita udah sampai. Bisa bukanya, Pak? Gimana caranya? Nah, bukanya bisa dua cara. Satu, pakai tuas yang ditarik seperti biasa. Nah, itu ada di bawah kaki Papa. Maaf. Itu di bawah situ. Tapi kalau kita mau biasa normal, kita tinggal pencet yang itu tuh, Pak. Nih. Tinggal pencet sambil dorong udah. Nah, udah kebuka. Yuk. Selamat makan, Pak. Ini tempat dimsumnya selalu rame, tapi emang enak banget sih rasanya. Apalagi ini iganya. Walaupun tampilannya sepertinya tidak menjanjikan, tapi ini rasanya enak banget. Oke, udah selesai makannya. Sekarang kita jangan balik lagi sama ayah. Enak, Pak, dimsumnya. Enak sekali. Enak emang tuh. Penuh tapi jadi mesti nunggu kadang-kadang. Oh, nih AC-nya. Nah, ayo, Pak. Gimana cara ngatur AC-nya, Pak? Nggak, apa kalau mau kencengin AC-nya gimana, tahu nggak? Nggak tahu. Coba kira-kira kalau misalnya nggak ada aku nih, Pak, di mobil ini. Papa mau ngatur AC-nya, mau gedein AC-nya, gimana caranya? Nggak tahu. Jadi mesti pencet climate menu dulu. Pencet dulu. Nah, baru keluar terus anginnya kita bisa tambah tuh kayak gitu. Bukan buat apa nih? Lah, tapi kan kalau udah sekali disetel kan tinggal nyetir aja, Pak. Nyetirnya sih gampang banget, tinggal maju mundur aja. Nih circulation di sini. Jadi emang sih ribet. Terus habis itu menunya, Pak. Kalau kita mau menu besar dari layar ini kayak di handphone, Pak, tuh. Handphone kita nggak kemana-mana. Iya. Ini kan sambil nyetir. Iya, emang. Kalau jam nyetir makanya bisa pakai ini, Pak. Tuh, bisa pakai ini. Tuh. Nggak semua jalan bisa pakai. Iya, emang. Ini butuh adaptasi ini. Nah, terus Pak, lihat satu lagi deh, Pak. Ini kan mobilnya kita bisa lihatnya di sini deh. Kita bisa geser-geser deh, Pak. Pakai gini nih geser. Buat apa? Kalau kita pengen lihat yang lain, ya bener juga sih buat apa. Tuh. Itu berguna, jadi kalau misalnya mobil parkir ini kan ada kamera 360-nya. Kita bisa sambil kayak gitu-gitu, kita bisa putar mobilnya. Jadi kita tahu mobilnya udah mau nyerempet mana segala. Terus kalau kita mau ngedein suara audio gitu, Pak. Ini gini nih, lihat, Pak. Tuh. Suaranya tuh jadi gede tuh. Oh, bentar, nggak ada source-nya kita itu dulu. Kita masuk ke Apple CarPlay, kita jalanin lagunya. Oke, lagunya udah jalan. Nah, kalau kita mau ngerasin gini. Tuh, bisa kan? Harus lebih gede putarannya, Pak. Bisa kan? Sekarang kebalikannya, ke arah berlawanan jarum jam. Nah, terus kalau mau di pause tuh kayak gini, Pak. Kalau mau di play lagi. Nah. Jadi ada ininya, sensornya di sini. Ya ini kelihatannya gampang ya. Tapi tiap mobil lain-lain. Iya. Mobil merek Hyundai lain lagi. Lain lagi. Iya. Ini susah.
Ya tapi kan kita kalau punya mobil ya cuma satu aja itu kan, kita kan nggak yang punya semuanya gitu. Jadi, nah terus papa lihat ini pantulan pelangi itu pak, karena itu kristal, yang buat ngatur kursi itu kristal. Unik ya BMW yang ini ya. Unik. Jangan tanya kalau rusak pak, kalau rusak cuma BMW yang bisa benerin. Ya itu justru yang mau ditanya. Kan warranty 5 tahun pak. Kalau di kota, kalau kita kebetulan lagi perjalanan kan ada kota besar terdekat biasanya bisa dikirim bantuan. Dan ya emang sebagian besar kan emang ini dipakai di jalan dalam kota pak. Sandaran tangannya juga gede ya pak ya di kiri itu. Tapi mobil listrik tuh emang effortless banget gitu ya. Kalau kita mau nambah kecepatan tuh tinggal nggak usah gaspol, tinggal gini aja. Nambah terus kecepatannya. Kalau papa misalnya masih seumur aku dulu gitu ya, rezekinya ada, papa beli mobil kayak gini nggak? Enggak, Kenapa? besar. Oh karena besar. Oh, papa suka mobil kecil ya dari dulu ya? Iya. Sama kayak Feral nih, kalau kemarin ditanyain Feral kalau misalnya sekarang udah mahasiswa boleh pilih mobil apa yang mau dipilih di rumah, boleh pilih, dia pilihnya Wuling REV loh. Kenapa suka mobil kecil pak? Iya. Kenapa suka mobil kecil? Lebih praktis. Mobil paling besar yang pernah papa beli itu apa? Serena. Iya. Papa nggak pernah nyetir. Yang papa beli sendiri paling gede itu CR-V ya. CR-V. Ya papa paling cocok pakai Honda Accord. Itu desainnya pas. Honda Accord yang mana? Yang Gen 1. Oh yang Gen 1 itu kan lebih kecil dari Civic sekarang pak. Iya itu pas tuh. Iya, tapi sekarang Accord udah gede. Iya. Jadi gimana pak mobilnya? Enak. Nggak salah pilih? Kalau buat penumpang enak. Kalau buat penumpang enak. Loh, nyetirnya juga enak loh pak ini. Posisi nyetirnya enak, tenaganya enak. Lebarnya ini yang Oh lebarnya, iya. susah. Kalau kita rumah di gang semacam ini kan susah. Iya, lebarnya yang susah. Hampir 2 meter nih lebarnya. Makanya. Karena jalan di gang ini cuma 4 meter. Jadi nggak boleh ada 2 mobil seperti ini, baru ketemuan. Susah kalau ketemuan. Yaudah, kapan aja papa mau pakai ini, tinggal telepon ya pak ya. Iya. Tapi nggak bisa nyupirnya ya. Ya kan mau ada Pak Yanto, ada Pak Sohib. Mau kemana, mau ke reuni, mau ke kawinan, butuh mobil yang nyaman, keluar kota. Kalau keluar kota, mesti cari charging station. Mana bukanya? Ini. Oh, mau turun sini. Oh ya, tinggal dipencet. Oh, papa, aku pikir mau sampai dalam. Udah apa? Ya. Nah, bentar, aku. Duduk depan lagi, kamu mau duduk depan apa belakang, Feral? Belakang. Jadi tuan. Oke. Jadi begitu aja, seneng banget rasanya bisa ngajak ayah saya buat jalan-jalan naik BMW ini. Ya, dan selalu seneng ya dengar pendapat beliau tuh yang kadang-kadang jujur belak-belakan gitu. Oke, jadi begitu aja video kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini. Saya doakan Anda yang orang tuanya masih ada bisa membahagiakan orang tua Anda dan diberi kesehatan terus orang tuanya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, Instagram Feral ada di sini, Feral_Ravelino. Ayah saya nggak punya Instagram. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.